Oke guys, balik lagi sama gue Adit di sini dan sekarang ada satu mobil warna kuning nih, keren banget bersama dengan Mas. Saya Sony Arnadi atau dipanggil Inos. Kebetulan gue pemilik mobil ini. Dan Mas. Saya Sis sebagai tuner mobil ini. Kebetulan saya seorang engineer untuk mobil ini. Saya dari bengkel Gati Motorsport, ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Gak usah lama-lama, langsung aja ngobrolin. Jadi ini adalah Honda Civic Estilo. Cuma yang jadi pertanyaan pertama adalah, ini versi lokal atau versi JDM? Ini kalau unitnya sebenarnya SR3. Cuman karena waktu gue dapet itu tahun 95 dan faktur warna kuning, akhirnya gue punya pikiran bahwa mobil ini gue bikin mobil sport JDM dengan warna kuning. Cuman tadinya metalik, gue ganti warna solid. Perubahannya pastinya bertahap gitu. Yang paling susah waktu itu kalau mau JDM itu berarti kan harus sunroof karena EG6 di Jepang itu pakai sunroof. Makanya gue ambil dulu yang pertama adalah top cut. Begitu top cut gue udah dapet, gue pasang, terus interiornya juga agak susah dapat EG6. Jadi full dari depan sampai ke belakang ini gue convert ke EG6. Berarti versi lokal yang di JDM kan? Betul. Jadi versi lokal yang gue convert menjadi EG6. Jadi mungkin kalau kita ngomongin detail spek pasti bakal berenjeng banyak banget ya. Betul. Tapi satu hal nih, ini tuh single tuner Mugen. Iya. Gila, ini di Indonesia Mugen tuh buat Estilo kayak gini rare banget ya. Masih jarang. Jadi kalau kita ngomongin mobil eksotis kayak gini, 2000-an ke bawah, 90s car lah ya, nyari part OEM-nya, part JDM-nya tuh setengah mampus. Betul, ya nggak sih? betul. Nah itu berapa lama tuh ngumpulinnya? Kalau dari total gue bangun kira-kira 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun ngebangun dari mobil awal SR3 to convert EG6. Tapi begitu kita mau ke Mugen ini gue perlu waktu sekitar 2 tahun untuk dapet partnya Mugen. Tapi nggak mungkin di Indonesia nyarinya? Nggak mungkin di Indonesia gitu. Jadi harus rajin-rajin lihat eBay, lihat dari Malaysia atau Thailand. Oke. Nah itu waktu proses nyarinya, nyamperin ke negaranya sendiri atau masnya dapat online aja gitu, dapat shippingan kiriman? Oh, kita biasanya dari teman aja sih. Oh, dari teman gitu. yang udah biasa main importir gitu. Mari Mira-miri kesana, info, gitu. Ada barang yang gua mau, duit gue ada ya. Udah gue simpan. Nah langsung aja kalau kita ngomongin modifikasinya nih. Dari bagian paling luar, tadi udah disinggung soal sunroof sama warna. Warnanya kuning, emang basicnya nih kayak gimana kuningnya? Kalau aslinya SR3 itu kuningnya metalik, agak gold gitu. Nah kalau JDM itu solid. Solid makanya ya? Gue ambil warna Rio Yellow-nya JDM. Nah, gue ikutin warnanya jadi solid, jadi kayak lebih seger aja lah, lebih sporty aja ya? gitu. Ya. Ngomongin perintilan deh, yang paling menonjol tuh di bagian depan. Ini tuh bikin seksi mobil ini sih, namanya hood bra. Waduh, itu Mugen juga? Kalau hood bra-nya dari Honda Access sebenarnya. Oh, dari Honda Access. Jadi Honda Access bikin aksesori khusus Honda. Itu tadinya kalau dari versi luar itu hood bra sama nus, jadi sama bumper. Cuman karena gue pakai lips Mugen kan nggak bisa kepake ukurannya, jadi gue pakai hood bra-nya aja. Kenapa sih pakai hood bra gitu? Fungsinya sendiri sih dari ini biar kerikil atau kotoran dari depan tuh kehantam si hoodnya sendiri tuh. Terus naik ke atas kan. Nggak ada penyok, nggak ada bekasnya. Oke, gitu. berarti nggak langsung ke body ya? Nggak langsung ke body. Intinya ya buat Iya, covering jadi buat kan protect dia. dulu. Protektor Buat dia. protektor. Ini gimana proses bikin ini, ngomongin sunroofnya nih? Sunroof ini kan kalau beli itu memang kita dapat top cut. Itu potong atas berikut plafon dan dalamnya. Kebetulan kalau Estilo itu Sebenarnya ada bukan potongan, sebenarnya ada titik-titik las. Ada titik las gitu. Ada titik las, jadi kita copot di titik lasnya itu, kita pasang lagi di titik las, jadi nggak ada sama gitu. Jadi plug. tinggal kita bongkar, kita pasang yang pasang lagi. Jadi ukurannya nggak ada sama. las-las disambung-sambung, nggak ada. Memang ngikutin titik aslinya. Oh gitu. Jadi sesuai sama standarnya titik aslinya. Jadi ngindarin bocor. Boleh ceritain nggak nih, di bagian eksterior, di body, udah apa aja yang diubah selain yang udah saya mention tadi tuh? karena alirannya Mugen itu wajib kayaknya lips bumper depan itu Mugen. Set skate-nya ini juga Mugen, ini beda sama versi lokal. Ada lengkungan, terus velg kebetulan juga pakai yang lumayan rare nih NR10. NR10 Mugen juga. Mugen, terus sama mufflernya juga Muffler Mugen. setengah mati dapatnya itu teardrop keluar sebelah kiri. Karena kebanyakan kan kanan ya? Iya. Ya kalau Estilo biasanya kan buangannya ada di kanan. Nah, Mugen bikin keluarannya di kiri. Di kiri. Itu yang menjadi pembeda kalau kita alirannya Mugen. Mungkin kelihatannya cukup simple ya di body ya. Meskipun kayaknya lampu-lampu juga Oh, jadi iya, PR ada tuh. Ya kan? Ini full Mugen juga untuk lampu-lampu. Enggak, kalau lampu kita pakai Denji. Aliran JDM tuh ngeluarin Denji light.
Nah itu zaman segitu dia sudah pakai projector. Oke. Jadi lampunya kita udah berubah untuk lebih terang aja gitu. Terus kita pertahanin pakai Stanley yang belakang. Geser dikit ke kaki-kaki. Tadi nyinggung soal pelek. Spek peleknya ini gimana? Ini peleknya NR10, ring 15, lebar 6,5. Terus PCD-nya 4x100. Kalau bannya pakai Toyo ya? Ini pakai Toyo Proxes R1R 195 55. Nah, di setup kaki-kakinya itu udah ada perubahan atau mungkin masih pakai Oh udah, standar? kita udah pakai coilover, terus Busing-busing belakang sebagian semua. poliuretan. Dibikin lebih rigid nggak sih? Bikin lebih rigid tapi masih nyaman, masih proper dipakai. Nah, ngomongin masih proper dipakai. Ini sering dibawa jalan-jalan? Kita kemarin jalan ke Semarang, kita pakai jalan, alhamdulillah tanpa kendala, pulang pergi nggak ada masalah, alhamdulillah. Terus ke Cirebon kita berangkat lagi, kira-kira berapa bulan ya? 4 bulan dari 4 Semarang, bulan kita setelah ada acara lagi di Cirebon, kita berangkat lagi. Wah, Dan rencana ini kalau jadi ke Guci Tegal. Nah nanti ya bukan mobil pajangan doang lah ya intinya ya. Kita bukan kelas mobil towing. Konsepnya bikin mobil bagus tapi proper, enak dipakai ya sesuai Bisa fungsinya. dinikmatin. Bisa dinikmatin. Itu dia sesuai tuh fungsi. garis bawahnya tuh teman-teman. Kalau lihat dari ekspresi wajahnya mas-mas ini, itu mobil yang fun to drive banget. Nah, kalau ngomongin fun to drive banget, berarti kita kayak ngulik-ngulik ke performa dikit nih. Benar gak sih udah dikulik engine-nya? Kalau engine sih sebenarnya memang sudah bukan aslinya bawaan mobil ya. Oh gitu. Emang udah ganti mesinnya B18C Type R dan gearboxnya udah LSD. Dan memang kita buat proper. Untuk cam kita udah ganti juga, cuma yang street. Tapi masih aman buat harian. Untuk plat-plat racingnya di dalam ya kayak bel-bel gitu kita perbaruin, tapi pakai HKS. Nah ini udah dikulik-kulik performanya, terus juga udah dibawa jalan jauh. Udah pernah di tes dyno gitu, sampai berapa sih dia maksimal performanya? Kalau tes dyno sebenarnya belum pernah. Ya karena kita nggak perlu tahu mau dapat berapa, yang penting kita nikmat dipakai aja. Nah dengan mesin baru ini pasti ada perubahan dong untuk konsumsi bahan bakarnya. Pernah diukur gak? Pernah diukur tapi nggak jauh beda sama aslinya. Nah geser lagi ke dalam, mulus banget dalamnya nih mas. Ini ada perubahan juga atau memang ada sisi original dari si mobil ini yang dipertahankan? Kalau dalam interior sih semuanya kita ganti pakai EG6 Sheer. Cirinya adalah di joknya itu ada kayak batik begitu, door trim batik, terus tong ikan, jok belakangnya bisa dilipat flat deck, gitu. Jadi lebih simpel gitu, dilihatnya simpel, bersih. Tadi juga kan kita udah ngomongin nih dari luar sampai dalam. Terus kayaknya masih ada yang pengen ditingkatin lagi gitu. Plannya masih ada lagi nggak sih? Apa aja kalau ada? Ke depan sih pasti kalau pengen jadi ini ya itu tadi mungkin ganti panel gearnya jadi 44. Terus mugennya aja aku lebih komplitin lagi kayak jok yang bucketnya gitu. Terus itu juga kurang nyaman kalau dipakai sehari-hari kan gitu. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan itu. Oke, nah balik lagi nih soal mesin nih. Ceritain dong Mas Sis, ini sebenarnya udah diapain aja sih? Kalau untuk bagian engine bay ya, ini bukan cuma mesin aja sebenarnya. Jadi untuk AC kita semua udah kita rubah, untuk selang-selangnya kita udah diumpetin, istilah kata wear tag ya. Kabel-kabel udah wear tag, terus EPS, electric power steering udah. Terus untuk akinya sendiri juga udah kita pindah tempatnya, ada di dalam bumper sebelah kanan. Kenapa kita pindah ya, kita nyari clean-nya tapi tetap aman. Di sini kita kasih engine cut off dan kita kasih jumper baterai untuk emergency. Jadi kita modifikasi tapi kita berpikir panjang. Berpikir panjangnya gini, kalau ada kendala masih tetap gampang. Kan biasa saya yang pegang, jadi kalau ada montir lain pun yang nggak pernah megang ini dia bisa gitu. Intinya seperti itu. Panjang juga ya Panjang perhitungannya juga, ya. kita perhitungannya seperti Keren, itu. keren. Soalnya montir kan bukan cuma kita gitu. Oke, ke Mas Ines nih. Referensinya ada nggak sih sebenarnya? Atau mungkin di luar negeri, ada nih yang seperti ini lucu nih, kayaknya someday gue pengen punya mobil kayak gini gitu. Kalau referensinya ada, itu katalog Honda Access. Itu yang gue pegang di tahun 2012. Jadi aku dapat mobil ini 2008, aku punya katalog itu 2012. Nah di katalog itu kelihatan secara detail apa perubahan
perbedaan antara SR3 dan EG6. Itu yang membuat aku pikirin untuk cari top cut, untuk cari spion retract, untuk cari wing belakang gitu. Terus sampai ke warna kuning aku ikutin katalog itu sebenarnya. Jadi menyamakan EG6 persis gitu. Jadi aku bikin SR3 tuh EG6, itu katalog. Dengan berjalannya waktu, Honda Access di Indonesia juga udah mulai banyak, aku dapat katalog Mugen. Kebetulan ada katalog Mugen yang warna kuning. Dari situ 2014 aku cari apa yang paling susah didapat, kayak velg gitu, terus muffler gitu-gitu. Itu set skid, lift itu kan perlu effort gitu. Enggak, aku mau hari ini terus ada barangnya itu nggak kayak gitu. Makanya perlu waktu 2 tahun untuk melengkapi menjadi. Perlu 2 tahun perjuangannya untuk bangun mobil ini sampai selesai benar-benar proper gitu, dipakai. Sampai benar-benar proper dipakai itu 2 tahunan. Aku taruh di Gati Motorsport. Kebetulan juga masisnya sabar dengan kemauan, kadang-kadang beda gitu. Menurut masis udah oke, menurut aku belum oke kan aku minta bongkar gitu kan. Nah, lama-lama ketemu tuh tadi. Oh, rasionalnya begini Mas. Ya udah itu yang pakai. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang pengen konsepnya seperti ini, clean-nya kayak gini, tapi fungsional gitu. Jadi inspirasi juga ya. Inspirasi juga. Nah, ini cerita panjang ngebangun jadi full Mugen selama 2 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar lah buat modif mobil gitu kan, lama gitu kan. Ada cerita lucu nggak sih kalau dari Mas dan Masis mungkin yang ngebangun mobil ini? Cerita lucu sih enggak. Jadi mungkin cuman gini, kita bohong sama keluarga karena aku sudah berkeluarga. Itu yang lucu sebenarnya itu. Jadi setiap beli barang, apalagi Mugen itu pasti kan ada harganya gitu. Nah, kalau barang datang ke rumah kan pasti kita jadi nanti malas jawabnya gitu jadi ya. pertanyaan orang rumah. Aku kirimnya ke Masis. Aku kirimnya ke bengkel gitu. Jadi bantalan gitu. Gitu, Saya nggak Mas. punya tapi merasa dititipi, jadi kayak yang punya aja gitu. Jadi kalau ditanya ini barang siapa? Barang Masis gitu. Jadi oh barang Masis gitu. Ini sih nah jadi ya lucunya di situ lah ya. Lucunya di situ. Begitu kita kemarin di Honda D, terus velg ada yang nawar. Nah di situ kan istri jadi tahu, begitu orang buka angka, loh ternyata velg ini mahal gitu. Kemarin bilang cuma 5 juta. Nah kita kayak gitulah. Kok seperti tawar segini gitu. Bilang investasi mah. Baru di sini kita. Itu jawaban itu. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu, masih sebenarnya itu. Senjata ampuh itu. Gitu. Itu sih lucu-lucunya kadang begitu gitu. Tapi sekarang sih keluarga udah dukung banget begitu. Mugen ini jadi beberapa referensi teman-teman, terus diliput sana sini menjadi inspirasi orang gitu. Istri juga ikut seneng kan, anak juga ikut bangga. Ada kebanggaan ada sendiri ya. Gitu. Nah ke Masis, ada kendala khusus nggak sih ketika ngebangun mobil ini? Ada kendala khusus sih sebenarnya, kendalanya yaitu nunggu barang. Oh iya. Nunggu barang. Ya. Ini udah pengen dikerjain. Nah, aduh, ternyata Mas, ininya belum ada. Akhirnya kita pending lagi, ngerjain yang lain lagi. Begitu barang datang kita lagi sibuk yang lain. Akhirnya masih ke pending juga, nunggu yang lain selesai. Ya gitu seninya. Nah, barangnya rare, pasti value-nya itu lebih dari sekedar uang gitu kan. Betul. Tapi ngomongin soal uang, sebenarnya budgetnya tuh kisaran berapa sih untuk bikin mobil kayak begini ya? Kita ngomongin kasar aja ya, kasar untuk Estilo 95 kalau kita ngomongin bahan mungkin angka 100 sampai 150 juta. Ganti interior, set mungkin sekarang sudah sekitar 50 juta. Terus top cut kisaran 25. Terus engine sekitar 75 juta sampai 100 lah ya. Sampai repaint 15 sampai 20 atau 25 mungkin tergantung bengkel cat masing-masing pastinya. Terus yang mahal kan di Mugennya. Nah yang Mugennya ini kayak velg aja di tahun 2014 itu sudah kepala 4. Tapi kalau di total-total tadi 300-an lebih ya? 300-an sih kalau sama unitnya pastinya udah lebih ya gitu. Ya kalau saya ngitung, saya walaupun saya nggak punya mobil ini, tapi kalau saya ngitung-ngitung sendiri, saya kalkulasi hampir nyentuh 500. Untuk harga sekarang, ya. Untuk harga sekarang, tapi alhamdulillah harga waktu itu masih belum. kejangkau lah Mas. Tapi kalau untuk harga sekarang mungkin nyampe segitu. Oke teman-teman, ini pengalaman menarik buat gue pribadi, bisa berbagi cerita soal Estilo full Mugen ini bersama mas-masnya yang keren-keren. Thank you udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe juga. Kalau pengen modif mobil mungkin bisa ke bengkelnya Masis. Oke, thank you. Gua Adit, pamit.